Kalau Anda punya lipoma, mungkin selama ini Anda berpikir berarti saya harus berhenti makan semua makanan berlemak. Tunggu dulu, karena ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya mulai Anda batasi. Bukan karena makanan tersebut terbukti langsung menyebabkan lipoma, tetapi karena pola makan tertentu bisa membuat kesehatan tubuh dan berat badan semakin tidak terkontrol. Dan yang lebih penting lagi, ada satu kesalahan yang sering dilakukan orang ketika menemukan lipoma. Mengira semua benjolan adalah lipoma dan mencoba menghilangkannya sendiri. Jadi, sebelum Anda memutuskan makanan apa yang harus dihindari, simak video ini sampai selesai. Bisa jadi selama ini ada informasi tentang pantangan lipoma yang ternyata tidak sepenuhnya benar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada keluarga yang mungkin memiliki benjolan serupa. Lipoma adalah benjolan yang terbentuk dari jaringan lemak dan biasanya berada di bawah kulit. Benjolan ini umumnya terasa lunak atau kenyal. Tumbuh secara perlahan dan pada banyak kasus bisa sedikit bergerak ketika disentuh. Lipoma dapat muncul di berbagai bagian tubuh termasuk leher, bahu, punggung, lengan, paha, atau area lainnya. Sebagian besar lipoma bersifat jinak dan tidak selalu membutuhkan tindakan khusus. Tetapi pertanyaan sekarang adalah, kalau seseorang sudah memiliki lipoma, apakah ada makanan yang benar-benar harus dihindari? Jawabannya mungkin sedikit berbeda dari apa yang sering Anda dengar di media sosial. Sampai saat ini, tidak ada satu jenis makanan tertentu yang terbukti menjadi penyebab langsung semua lipoma. Jadi, jangan langsung percaya kalau ada yang mengatakan bahwa lipoma pasti muncul karena terlalu banyak makan gorengan, daging, telur, santan, atau makanan tertentu. Hubungan antara pola makan dan lipoma tidak sesederhana itu. Faktor genetik juga mempunyai peran dalam munculnya lipoma dan penyebab pastinya sendiri belum sepenuhnya dipahami. Namun, bukan berarti pola makan tidak penting, justru disinilah kita perlu memahami perbedaannya. Makanan tertentu mungkin bukan penyebab langsung lipoma, tetapi pola makan yang buruk tetap berdampak pada berat badan dan kesehatan metabolik secara keseluruhan. Karena itu, kalau Anda memiliki lipoma, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya mulai dibatasi. Yang pertama adalah makanan ultra proses. Contohnya, makanan ringan kemasan, makanan cepat saji, kue kemasan, biskuit tertentu, daging olahan, dan berbagai makanan yang tinggi kalori tetapi relatif rendah serat dan zat gizi. Masalahnya bukan karena satu kali makan makanan tersebut lalu lipoma langsung membesar. Bukan seperti itu. Masalahnya adalah ketika makanan ultra proses menjadi bagian utama dari pola makan sehari-hari. Apalagi jika porsinya besar dan dikombinasikan dengan minuman manis serta kurang aktivitas. Kalau pola seperti ini berlangsung terus-menerus, asupan kalori dapat meningkat dan berat badan menjadi lebih sulit dikendalikan. Yang kedua, makanan tinggi lemak jenuh. Misalnya, daging yang sangat berlemak, kulit daging, mentega, serta berbagai makanan olahan mengandung banyak lemak jenuh. Sekali lagi, bukan berarti semua lemak harus dihilangkan. Tubuh tetap membutuhkan lemak. Yang perlu diperhatikan adalah jenis, jumlah, dan seberapa sering makanan tersebut dikonsumsi. Anda tetap bisa mendapatkan lemak dari sumber yang lebih baik seperti ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sumber nabati lainnya. Yang ketiga adalah makanan dan minuman tinggi gula tambahan. Ini sering dianggap sepele, padahal minuman manis, teh dengan banyak gula, minuman kemasan, soda,
permen, kue, dan makanan menutup yang tinggi gula bisa membuat asupan kalori meningkat dengan cepat. Kalau dikonsumsi terlalu sering, makanan seperti ini dapat membuat pola makan menjadi kurang seimbang. Jadi, kalau selama ini hampir setiap hari Anda minum minuman manis, ditambah gorengan dengan makanan ringan kemasan, mungkin sekarang waktunya mulai menguranginya. Bukan karena makanan tersebut bisa langsung menghilangkan atau menyebabkan lipoma, tetapi karena tubuh membutuhkan pola makan yang lebih seimbang. Yang keempat adalah gorengan. Nah, ini yang sering membuat orang bertanya, kalau punya lipoma, apakah gorengan benar-benar tidak boleh? Tidak harus berarti dilarang total, tetapi konsumsi gorengan sebaiknya tidak berlebihan. Apalagi kalau gorengan menjadi camilan hampir setiap hari, dikonsumsi dalam jumlah banyak, dan menjadi bagian dari pola makan yang juga tinggi gula, serta rendah sayuran dan serat. Jadi, yang perlu diperbaiki bukan hanya satu makanan, tetapi keseluruhan kebiasaan. Lalu, bagaimana dengan santan? Santan juga sering disebut sebagai salah satu makanan yang harus dihindari penderita lipoma. Padahal, tidak tepat jika kita mengatakan bahwa semua orang dengan lipoma sama sekali tidak boleh makan santan. Makanan bersantan bisa menjadi bagian dari pola makan, tetapi jumlah dan cara pengolahannya tetap perlu diperhatikan. Masakan dengan santan yang sangat kental, tambah banyak minyak dan bahan makanan tinggi lemak. Tentu berbeda dengan makanan yang menggunakan santan dalam jumlah lebih sedikit dan dikonsumsi sesekali. Jadi prinsipnya adalah moderasi. Begitu juga dengan daging dan telur. Tidak ada alasan untuk langsung menghapus telur atau semua jenis daging dari menu hanya karena seseorang mempunyai lipoma. Protein tetap diperlukan oleh tubuh. Yang lebih penting adalah memilih makanan dengan komposisi yang seimbang dan tidak menjadikan makanan tinggi lemak sebagai menu utama setiap hari. Lalu, ada pertanyaan lain yang sering muncul. Kalau saya menurunkan berat badan, apakah lipoma akan mengecil? Belum tentu. Ini penting untuk dipahami. Lipoma merupakan benjolan jaringan lemak yang berbeda dari lemak tubuh biasa. Karena itu, seseorang bisa mengalami penurunan berat badan tetapi lipomanya tetap ada. Jadi, jangan melakukan diet ekstrim hanya dengan tujuan menghilangkan benjolan. Tidak perlu berhenti makan nasi secara berlebihan. Tidak perlu hanya makan buah dan tidak perlu menghilangkan semua lemak dari makanan. Yang lebih baik adalah memperbaiki pola makan secara bertahap. Perbanyak sayuran, konsumsi buah secukupnya, pilih sumber protein yang beragam seperti ikan, telur, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Batasi makanan ultra proses, kurangi minuman tinggi gula, dan perhatikan jumlah makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Aktivitas fisik juga tetap penting untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Tetapi, jangan salah mengartikan olahraga sebagai cara pasti untuk menghilangkan lipoma. Olahraga memang baik untuk kesehatan, tetapi bukan berarti melakukan olahraga tertentu akan membuat lipoma otomatis hilang. Lalu, bagaimana dengan berbagai ramuan yang katanya bisa menghancurkan lipoma? Disinilah Anda perlu berhati-hati. Banyak informasi beredar tentang bawang putih, kunyit, cuka apel, minyak tertentu, atau bahan herbal yang diklaim dapat mengecilkan lipoma. Jangan langsung mempercayainya. Apalagi jika ada saran untuk mengoleskan bahan yang keras ke kulit, menusuk benjolan, memencet, atau mencoba mengeluarkannya sendiri. Lipoma bukan jerawat. Jangan mencoba memecahkan atau mengeluarkan benjolan sendiri karena bisa menyebabkan luka, infeksi, atau komplikasi lainnya.
Kalau sebuah benjolan memang mengganggu, dokter dapat menentukan apakah benjolan tersebut perlu dipantau atau membutuhkan tindakan. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada membicarakan pantangan makanan, yaitu memastikan bahwa benjolan tersebut memang benar-benar lipoma. Karena tidak semua benjolan di bawah kulit adalah lipoma. Jika Anda menemukan benjolan baru yang tumbuh cepat, terasa keras, sulit digerakkan, terasa nyeri, atau ukurannya terus bertambah, jangan hanya mengandalkan pantangan makanan. Periksakan kepada tenaga kesehatan. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui karakter benjolan tersebut. Dalam kondisi tertentu, dokter dapat mempertimbangkan pemeriksaan tambahan seperti USG, MRI, CT scan, atau pemeriksaan jaringan sesuai kebutuhan. Jadi kalau Anda saat ini memiliki benjolan yang sudah dinyatakan sebagai lipoma dan kondisinya stabil, tidak perlu langsung takut terhadap semua makanan. Fokuslah pada pola hidup yang lebih sehat, batasi makanan ultra proses, kurangi makanan tinggi gula tambahan, dan jangan terlalu sering mengonsumsi gorengan. Perhatikan makanan tinggi lemak jenuh, berbanyak makanan yang kaya serat dan zat gizi. Dan yang tidak kalah penting, pertahankan aktivitas fisik serta berat badan yang sehat. Sekali lagi, ini bukan berarti makanan-makanan tersebut terbukti sebagai penyebab langsung lipoma. Ini adalah langkah untuk memperbaiki pola makan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi, kalau Anda bertanya, apakah penderita lipoma punya pantangan makanan? Jawabannya adalah tidak ada daftar pantangan mutlak yang berlaku untuk semua penderita lipoma. Tetapi ada pola makan yang memang lebih baik dibatasi. Dan ada satu pantangan yang justru jauh lebih penting. Jangan mengabaikan benjolan yang berubah. Jangan memencitinya. Jangan menusukinya, dan jangan langsung percaya pada klaim bahwa ramuan tertentu pasti bisa menghilangkannya. Kenali tubuh Anda. Kalau benjolan berubah ukuran dengan cepat, menjadi keras, terasa nyeri, atau memiliki karakter yang tidak biasa, segera periksakan. Karena menjaga kesehatan bukan hanya soal menghindari makanan tertentu, tetapi juga tentang mengetahui kapan tubuh sedang memberikan tanda yang tidak boleh diabaikan. Jadi, mulai hari ini, kalau Anda punya lipoma, jangan hidup dalam ketakutan terhadap makanan. Tidak perlu langsung menghapuskan telur, daging, atau santan dari menu. Yang lebih penting adalah mengurangi kebiasaan makanan berlebihan, memperbanyak makanan bergizi, dan menjaga pola hidup secara keseluruhan. Dan satu hal terakhir, kalau video ini membantu Anda memahami lipoma dan pantangannya dengan lebih tenang, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share kepada orang terdekat Anda. Karena bisa jadi ada seseorang di luar sana yang sedang memiliki benjolan yang sama, tetapi belum tahu apa yang harus dilakukan. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan ingat, video ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan pemeriksaan, diagnosis, atau saran langsung dari tenaga kesehatan. Jaga pola makan, jaga pola hidup, dan jangan abaikan perubahan pada tubuh Anda.